Kerajaan Singasari terletak di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Wilayah ini memiliki tanah yang subur sehingga masyarakatnya banyak bekerja di bidang pertanian. Selain itu, letaknya yang strategis dengan jalur perdagangan membuat Singasari mudah berkembang dalam bidang ekonomi dan pemerintahan. Awalnya, daerah Tumapel berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri dan dipimpin oleh Tunggul Amatung. Kemudian Ken Arok berhasil mengambil alih kekuasaan Tumapel. Karena Kerajaan Kediri, Kartajaya tidak disukai para Brahmana, mereka meminta bantuan Ken Arok untuk melawan Kediri. Setelah memenangkan pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok mendirikan Kerajaan Singasari dan menjadi raja pertamanya. Pengaruh agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia melalui para pedagang dan pendeta dari India yang datang untuk berdagang dan menyebarkan ajaran agama. Ajaran tersebut kemudian berkembang di berbagai kerajaan Nusantara, termasuk Kerajaan Singasari. Sebelum Singasari berdiri, masyarakat Jawa sudah mengenal budaya Hindu-Buddha dari kerajaan sebelumnya, seperti Kerajaan Kediri. Ketika Ken Arok mendirikan Singasari, kerajaan ini melanjutkan tradisi Hindu-Buddha yang sudah ada sebelumnya. Pengaruh kedua agama tersebut terlihat dalam budaya kerajaan, upacara seni, dan pembangunan candi. Pada masa pemerintahan Kartanegara, ajaran Hindu dan Buddha bahkan dipadukan menjadi ajaran Siwa Buddha. Ekonomi Kerajaan Singasari berkembang dari bidang pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Tanah yang subur membuat hasil pertanian seperti bidang melimpah. Singasari juga aktif berdagang karena letak strategis di jalur perdagangan Jawa. Selain itu, kerajaan mendapat pemasukan dari pajak dan upati daerah kekuasaan. Pada masa kenegaraan, perdagangan laut semakin berkembang untuk memperluas hubungan dengan daerah lain. Pada masa kerajaan Singasari, awalnya masyarakat melakukan jual beli barang dengan cara barter, yaitu menukar barang dengan barang. Contohnya, hasil pertanian ditukar dengan pakaian atau alat kebutuhan lainnya. Cara ini dilakukan karena saat itu belum ada uang yang digunakan secara luas. Seiring berkembangnya perdagangan, masyarakat melalui menggunakan alat pembayaran berupa logam yang banyak dipengaruhi oleh budaya Tiongkok. Uang yang digunakan biasanya berupa uang kepeng atau uang logam berlubang di tengahnya. Penggunaan uang membuat kegiatan perdagangan menjadi lebih mudah dan teratur dibandingkan sistem barter. Nama mata uang Kerajaan Singasari beragam. Ada yang bernama uang gobok dan cien atau kian, uang kepeng. Bentuk mata uang tersebut juga berbeda. Ada yang seperti logam emas dan logam. Mata uang gobok berbentuk koin emas. Terdapat kotak kecil di tengah koinnya dan bulat di tengah koinnya. Sedangkan mata uang cien atau kian kepeng berbentuk bulat dan terdapat kotak kecil di tengahnya, tetapi ukurannya lebih kecil dari uang gobok. Perbedaannya terdapat pada motif yang berbeda. Uang kepeng sudah ada dari masa Cina datang, sedangkan uang gobok sudah ada dari masa Arab datang ke Indonesia. Semakin besar ukuran uangnya, semakin tinggi juga nilai mata uangnya. Pada masa sejarah awal sekitar 300 sampai 200 Masehi, perdagangan di Nusantara umumnya masih dilakukan dengan sistem bartera atau inatura. Namun, seiring berkembangnya kebutuhan dan meningkatnya kompleksitas transaksi, barter menjadi kurang praktis. Karena itu, masyarakat mulai menyepakati benda tertentu sebagai alat tukar. Uang gobok adalah uang kerajaan Majapahit abad 16 Masehi. Uang ini umumnya terbuat dari perunggu, tembaga, atau kuningan yang berhiaskan motif hewan, tumbuhan, dan tokoh-tokoh dari cerita Jawa kuno bergaya wayang, sehingga dikenal sebagai gobok wayang. Walaupun pengguna gobok wayang lebih banyak dipakai untuk ritual keagamaan, namun ada juga yang berpendapat bahwa uang gobok wayang ini digunakan sebagai alat tukar sehari-hari. Pada akhir masa kejayaan Majapahit, pengaruh Islam mulai tampak melalui pembuatan gobok yang menggunakan kalimat syahadat dalam aksara Arab. Kemudian pada periode berikutnya menggunakan aksara Jawa atau Hono Coroko. Fungsi uang gobok diduga untuk ritual keagamaan dan jimat pelindung.